Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatihil lima ughliqa wal khatimah sabaq nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan dalam kajian perkuliahan profesi keguruan BK, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema tentang kekuatan dan keterbatasan personal dan profesional seorang konselor ya. Jadi kita sebagai seorang calon konselor ya, setidaknya kita harus tahu bahwa kita ini memiliki satu sisi kita memiliki kekuatan, di sisi lain kita juga memiliki keterbatasan, karena memang di dunia ini tidak ada yang sempurna. Berbicara tentang kekuatan dan juga keterbatasan tadi, juga nanti kita mengkajinya menjadi dua. Yang pertama adalah kekuatan personal ya, dalam hal ini adalah pribadi konselor itu sendiri. Terus yang kedua adalah profesional, berkenaan dengan layanan yang kemudian kita berikan kepada konseli itu sendiri ya. Yang pertama adalah kekuatan personal ya. Kekuatan di sini ya, itu adalah ada beberapa kekuatan yang dimiliki oleh seorang konselor. Yang pertama adalah potensi untuk membantu orang lain. Jadi yang namanya konselor itu dia mempunyai potensi untuk membantu orang lain. Jadi kalau kita pribadi belum memiliki itu, berarti kita belum memiliki kekuatan secara personal menjadi seorang konselor. Terus yang selanjutnya adalah minat untuk bekerja dalam hubungan yang membantu. Jadi di dalam proses bimbingan dan konseling itu kan terjadi terjadi hubungan antara konselor dan juga konseli, dan hubungan itu adalah hubungan yang saling membantu ya, dalam artian konselor membantu konseli agar supaya bisa terselesaikan masalahnya, kemudian bisa berkembang potensinya dan menjadi pribadi yang mandiri. Nah, di sini seorang konselor harus memiliki minat untuk kemudian bekerja ya, yang itu hubungannya adalah hubungan membantu, yaitu dalam proses konseling itu sendiri. Yang selanjutnya adalah potensi dalam konteks sosial ya, karena kita tahu bahwa yang namanya konselor itu adalah memiliki pribadi-pribadi yang baik ya. Sebagai seorang konselor dituntut untuk memiliki pribadi yang baik. Oleh karena itu ya, seorang konselor itu harus mampu, harus memiliki potensi ya, memiliki potensi yang baik juga dalam hubungannya dalam konteks sosial, yaitu adalah kekuatan. Terus yang terakhir adalah kepribadian yang membantu ya. Jadi sebagai seorang konselor itu harus memiliki pribadi yang membantu. Jadi kalau kita sebagai konselor belum memiliki kepribadian yang membantu ya, karena memang kita sejatinya adalah seorang helper atau pembantu, tapi kalau kita belum memiliki kepribadian itu, berarti kita belum memiliki kekuatan ya secara personal untuk menjadi seorang konselor. Jadi tadi ya, potensi membantu itu merupakan kekuatan yang dipunyai, minat untuk bekerja yang hubungannya untuk membantu, terus kemudian potensi dalam konteks sosial dalam artian secara komunikasi ya, memiliki kelebihan secara empati, secara simpati ya, itu adalah potensi-potensi dalam konteks sosial. Dan yang keempat itu adalah kepribadian yang membantu. Jadi istilahnya membantu itu sudah menjadi sebuah kepribadian dan sangat melekat bagi diri konselor itu sendiri. Itu adalah kekuatannya. Terus yang selanjutnya adalah keterbatasan personal ya. Kalau berbicara tentang keterbatasan personal ya, itu lebih pada ke latar belakang pribadi konselor itu sendiri. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa yang namanya seorang konselor itu memiliki latar belakang
pribadi. Lah itulah yang kemudian nanti menjadi keterbatasan-keterbatasan dalam hubungan konseling ya. Makanya itu bisa diantisipasi misalnya melalui pemahaman konseling multi budaya ataupun multikultural. Nah di sini kalau berbicara tentang latar belakang ya, latar belakang pribadi konselor itu yang pertama adalah budaya. Jadi sebagai seorang konselor tentunya memiliki nilai-nilai sendiri, memiliki budaya-budaya sendiri sesuai budaya yang dimilikinya. Nah, terkadang ya kebudayaan yang dimiliki oleh konselor itu berbeda dengan kebudayaan yang dimiliki oleh konseli itu sendiri, sehingga kemudian perbedaan kebudayaan inilah yang kemudian terkadang menjadi keterbatasan dalam pelaksanaan konseling itu sendiri. Terus yang selanjutnya adalah berkenaan dengan latar belakang. Yang kedua adalah pola asuh ya. Jadi seorang konselor yaitu memiliki pola asuh sendiri ya. Misalnya dia dididik dari keluarga yang mungkin demokratis ya, terus kemudian dan lain sebagainya ya, otoriter ataupun yang lain sebagainya. Jadi dia memiliki pola asuh sendiri ya, dan itu terkadang ya pola asuh yang dimiliki ataupun yang dirasakan oleh konselor itu sendiri terkadang berbeda dengan pola asuh yang kemudian diterima oleh konseli, sehingga perbedaan itulah terkadang menjadi keterbatasan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling ya. Oleh karena itu ya sekali lagi tadi ya kita harus mampu untuk memahami, menghargai ya konseling yang kemudian kita bantu. Terus yang selanjutnya adalah pendidikan ya. Tentunya seorang konselor di sini memiliki pola pendidikan yang berbeda. Misalnya dia dari keluarga yang agamis ya, itu tentunya dididik dengan pola-pola pendidikan yang agamis. Terus kemudian sekolahnya mungkin dari SD, SMP ataupun SMA, bisa juga dari MI, MTS ataupun MA lah, ataupun SMK kan. Secara pendidikan kan bisa jadi berbeda antara konselor dan juga konseli yang dilayani, sehingga kemudian terkadang pendidikan itulah yang kemudian terkadang menjadi menjadi keterbatasan. Contohnya misalnya seorang konselor itu adalah berpendidikan S1 ya, bimbingan dan konseling. Sementara kemudian konseling yang kita bantu ya itu kan bisa dari MTS ya, bisa dari SMP ya, ataupun bisa dari SMA, MA dan juga SMK. Lah itu kan yang satu dari latar belakang pendidikan sarjana, yang satu dari latar belakang pendidikan sekolah menengah atas ataupun sekolah menengah pertama. Itu kan merupakan sebuah perbedaan. Nah, terkadang perbedaan itulah yang kemudian menjadi sebuah keterbatasan ya secara personal. Terus yang selanjutnya adalah kecenderungan area minat. Jadi seorang konselor itu memiliki minat masing-masing ya. Konselor A memiliki minat seperti ini, konselor B memiliki minat seperti ini, konselor C memiliki minat seperti ini. Saya memiliki minat apa, kalian semua memiliki minat apa. Nah, itu setiap orang itu memiliki perbedaan minat, termasuk perbedaan minat yang kemudian dialami baik itu konselor dan juga konseli dalam layanan konseling ya. Si konseli memiliki minat apa, si konselor memiliki minat apa. Nah, perbedaan minat inilah yang kemudian terkadang menjadi sebuah keterbatasan ya dalam hubungan layanan bimbingan dan konseling. Terus yang selanjutnya adalah pekerjaan ya. Berbicara tentang pekerjaan itu pun sama. Misalnya seorang konselor ya, kita tahu pekerjaannya sebagai seorang guru ya, guru bimbingan dan konseling. Sedangkan konseling yang kita bantu itu adalah berlatar belakang siswa ya, berlatar belakang pelajar ataupun berlatar belakang siswa. Lah ini kan
pekerjaan yang berbeda, sehingga kemudian terkadang menjadi keterbatasan ya dalam layanan konseling. Terus yang selanjutnya adalah kemampuan mengelola diri. Nah, setiap orang memiliki kemampuan mengelola diri masing-masing ya. Si A, si B, si C pasti memiliki kemampuan mengelola diri masing-masing ya. Tidak setiap orang itu sama dalam hal pengelolaan diri. Nah, begitu juga konselor itu juga memiliki pengelolaan diri masing-masing. Konseling juga memiliki pengelolaan dirinya sendiri. Jadi terkadang terdapat perbedaan antara pola pengelolaan diri konselor dan juga pola pengelolaan diri konseling, sehingga perbedaan inilah yang kemudian terkadang menjadi keterbatasan ya dalam sebuah layanan bimbingan dan konseling. Lah, budaya, pola asuh, pendidikan, kecenderungan minat, pekerjaan dan juga kemampuan mengelolaan diri itu kan menjadi keterbatasan yang sifatnya personal, yaitu personal yang dimiliki oleh seorang konselor ya. Yang selanjutnya adalah setelah kita mengkaji tentang kekuatan dan juga keterbatasan pribadi ya, sekarang kita akan mengkaji tentang kekuatan dan juga keterbatasan profesional. Yang pertama adalah kekuatan profesional. Itu satu adalah latar belakang pendidikan. Jadi seorang konselor ya, secara latar belakang pendidikan itu bahasanya sudah merupakan sesuatu yang mapan ya, sesuatu yang baik ya. Jadi dikatakan konselor itu adalah ketika dia sudah istilahnya tadi ya, memiliki kompetensi akademik dan yang selanjutnya adalah kompetensi profesional. Jadi secara pendidikan itu jelas yang namanya konselor itu adalah memiliki kompetensi akademik dan juga kompetensi profesional, wis jelas. Jadi itu merupakan sebuah bentuk dari kekuatan berdasarkan latar belakang pendidikan ya. Mungkin berbeda lagi dengan jurusan-jurusan yang lain ya, itu secara pendidikan masih belum jelas. Tapi kalau konselor secara pendidikan sudah mapan, sudah jelas, yang disebut konselor ya seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah pengakuan profesi ya. Di sini kita sudah punya sebuah organisasi profesi yang mapan setingkat APKIN ya. Nah, di situ sudah mengakui dan sudah menyatakan bahwa seorang konselor itu yang seperti apa kategorinya ya, seperti apa indikatornya, itu sudah diakui oleh yang namanya organisasi profesi. Lah, pengakuan itu tidak hanya secara internal dalam artian diakui oleh APKIN itu sendiri, tapi yang namanya konselor juga diakui oleh secara eksternal ya. Eksternal seperti apa? Misalnya diakui oleh pemerintah dengan berbagai macam undang-undang yang kemudian sudah ditelurkan, sudah dilahirkan oleh pemerintah itu sendiri berdasarkan kebijakan-kebijakan pemerintah. Kan itu banyak, kemarin kita sudah membahas tentang itu ya, kebijakan ataupun dasar hukum bagi seorang konselor itu sendiri lah. Itu jadi itu sudah adanya yang namanya pengakuan profesi baik secara internal maupun secara eksternal. Yang selanjutnya adalah penghargaan profesi. Jadi sebagai sebuah organisasi profesi ya, APKIN sendiri juga memberikan penghargaan bagi para konselor yang kemudian memiliki kinerja-kinerja yang baik. Misalnya kalau di dalam undang-undang itu sendiri ya, ada yang namanya sertifikasi, terus kemudian ada yang namanya kenaikan pangkat jabatan dan lain sebagainya. Itu adalah penghargaan-penghargaan yang kemudian diberikan kepada seorang konselor yang baik. Terus yang selanjutnya adalah organisasi profesi. Kita sebagai seorang konselor sekali lagi sudah memiliki organisasi profesi yang mapan setingkat APKIN yang memang sudah diakui, baik diakui secara internal kita sendiri ya sebagai seorang konselor dan juga diakui oleh negara ya. Jadi negara itu sudah mengakui adanya ataupun keberadaan APKIN sebagai organisasi profesi yang menaungi para konselor ataupun guru BK. Terus yang selanjutnya adalah jejaring profesi. Jadi karena memang APKIN ini sudah
apa ya, istilahnya sudah mapan. Terus kemudian Apkin ini secara apa ya, secara struktural juga ada di tingkat daerah, juga ada di tingkat cabang ya ataupun kabupaten ya. Lah itu menandakan bahwa apa ya, istilahnya dari organisasi profesi itu secara jejaring seorang konselor itu sudah sangat kuat. Kita bisa berhubungan dengan misalnya konselor antar daerah melalui kepengurusan Apkin tingkat daerah ya. Terus kemudian kita bisa berhubungan dengan sesama konselor tingkat kabupaten ya, itu melalui Apkin tingkat cabang. Terus kemudian kita juga bisa berhubungan ataupun membangun jejaring sama konselor-konselor selevel nasional ya melalui Apkin tingkat pusat ya. Itu jadi dari apa ya, kemapanan yang kemudian dimiliki oleh organisasi Apkin itulah kita kemudian bisa membangun yang namanya jejaring profesi ya. Begitu juga kita juga ada yang namanya MGMP BK ya di tiap kabupaten. Itu pun juga memudahkan kita dalam rangka membangun jejaring profesi kita sebagai seorang guru BK. Jadi itu merupakan apa ya, latar belakang pendidikan, terus kemudian pengakuan profesi, penghargaan profesi, organisasi profesi, dan juga jejaring profesi lah yang kemudian itu menjadi sebuah kekuatan profesional seorang konselor. Terus yang selanjutnya adalah setelah kita membahas tentang kekuatan ya, sekarang kita membahas tentang keterbatasan profesional seorang konselor. Yang pertama adalah inkompeten ataupun tidak kompeten. Kita sadar bahwa tidak semua konselor yang ada di Indonesia ini itu mereka semua itu berkompeten. Termasuk saya pribadi ya, itu juga sadar bahwa apa ya, istilahnya saya juga tidak bisa kemudian mengatakan bahwa saya pribadi juga merupakan seorang yang kompeten. Nah itu jadi terkadang kompetensi kita itu memiliki yang namanya keterbatasan. Lah kalau berbicara tentang keterbatasan kompetensi kita itu ada 3 hal ya keterbatasannya. Yang pertama dari segi pengetahuan ya. Jadi kita sebagai seorang konselor ya, kadang kompetensi pengetahuan kita tentang konseling itu pun juga terbatas ya. Kalian bisa kemudian mengevaluasi diri sendiri sejauh mana kompetensi pengetahuan saya tentang konseling ya, dan itu pun tidak dialami ya oleh yang namanya seorang konselor saja ya. Ini mohon maaf, dulu pernah ada sebuah penelitian di salah satu kampus negeri yaitu tentang persepsi profesi psikologi, persepsi mahasiswa psikologi tentang profesi psikologi. Jadi ternyata hasilnya ya itu banyak mahasiswa yang kemudian tidak mudeng ya, tidak paham dengan profesinya sendiri, yaitu banyak mahasiswa psikologi yang tidak paham dengan profesi psikologinya sendiri. Lah itu berarti secara kompetensi pengetahuannya belum kompeten ya. Itu jadi kita pun juga kadang merasa seperti itu ya, pengetahuan kita juga terbatas dalam bidang bimbingan dan konseling ya. Terus yang selanjutnya kompetensi keterampilan ya. Kita sebagai seorang konselor juga memiliki keterbatasan keterampilan dari berbagai teknik yang sudah kita pelajari, dari berbagai teori, dari berbagai metode, dari berbagai media yang kemudian kita pelajari tentang konseling itu ya. Terkadang tidak semua kemudian teknik-teknik dan juga skill-skill di dalam bimbingan dan konseling itu kita kuasai. Lah itulah yang kemudian dikatakan sebagai kompetensi keterbatasan kompetensi keterampilan. Misalnya kemudian kita mendapatkan konseling yang kemudian agak sulit penyelesaian masalahnya. Lah itu juga merupakan keterbatasan keterampilan kita, berarti kita secara keterampilan belum mumpuni ya. Itu terkadang juga seperti itu ya seorang konselor. Terus yang selanjutnya ada kepribadian ya, dari berbagai macam kepribadian yang sudah kita pelajari ya, dari mulai empati, unconditional positive regard, attending dan lain sebagainya itu ya, itu terkadang tidak semua kita pelajari karena memang kalau tidak semua kita kuasai ya, mohon maaf sebagai seorang konselor ya, karena memang kalau berbicara tentang istilahnya
kepribadian seorang konselor bagi saya pribadi itu sangat luar biasa. Bagi saya seorang konselor itu ya manusia setengah dewa ya, mereka harus bermotif altruistik ya, dalam artian harus mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri ya, harus kemudian bersikap empati ya, harus kemudian sadar budaya. Lah itu adalah sesuatu yang luar biasa ya, sangat mulia sekali seorang konselor, sehingga terkadang ya kita sendiri pun sebagai seorang konselor itu juga tidak ideal dalam kepribadian. Lah itu juga merupakan keterbatasan. Terus yang selanjutnya adalah distress ya, ataupun distress di sini sebagai seorang manusia biasa, tentunya kita pernah mengalami yang namanya distress ya. Distress di sini adalah semacam kesulitan dalam hal kejiwaan ya, ataupun dalam hal psikologis. Jadi kadang itu misalnya kita banyak istilahnya sudah tanggal tua belum gajian ya, terus kemudian kalau yang masih kuliah ya sebentar lagi mau UAS ya, tugasnya banyak, terus kemudian ada problem keluarga, ada problem relationship ya, itu terkadang kita mengalami yang namanya distress ya. Itu tidak bisa dipungkiri bahwa yang namanya seorang konselor itu adalah manusia biasa, yang mereka juga mengalami yang namanya kesulitan yang sama dialami oleh manusia secara umum, yaitu mengalami kesulitan kejiwaan, terus kemudian burnout ataupun kelelahan psikis dan juga jiwa ya. Kita juga terkadang mengalami kelelahan psikis dan juga kejiwaan kita ya sebagai seorang konselor, karena misalnya sebagai konselor harus menerima curhatan cerita, sehingga kemudian saya juga terkadang kita lelah gitu. Saya pribadi juga memiliki masalah, tapi kemudian kenapa kemudian masalah itu kemudian dilimpahkan kepada seorang konselor juga punya masalah sendiri lah, biasanya ada semacam kelelahan seperti itu. Terus kemudian empired ataupun kejiwaan dan juga psikologis kita terkadang terganggu. Lah itu distress, burnout dan juga empired itu sangat sangat wajar kemudian dialami oleh seorang konselor, karena memang seorang konselor ini adalah manusia biasa yang memang terkadang mereka juga mengalami masalah, dan kehidupan ini ya memang kalau manusia itu mau hidup ya memang dia harus siap untuk kemudian menerima masalah dan juga menerima ujian ya. Itu karena masalah dan juga ujian itu sudah semacam aksesorisnya kehidupan ya. Terus yang selanjutnya adalah malpraktek ya. Terkadang kita sebagai seorang konselor juga memiliki keterbatasan dalam hal malpraktek ya. Itulah kalau kemudian kita membahas malpraktek itu sendiri, yang pertama adalah berbicara tentang kode etik. Bukan tidak mungkin ya seorang konselor itu melanggar yang namanya kode etik ya, karena memang kalau kita tahu bahwa di dalam kode etik banyak hal yang kemudian berbicara tentang pendidikan, kompetensi, terus kemudian berbicara tentang layanan dan juga berbicara tentang skill itu tadi. Terkadang kita juga tidak sesuai dengan apa yang kemudian diharapkan dari kode etik itu sendiri. Lah itu namanya keterbatasan dalam hal malpraktek. Terus yang selanjutnya aturan hukum yang berlaku ya. Terkadang sebagai seorang manusia biasa tempatnya salah dan juga lupa. Terkadang juga seorang konselor ada yang kemudian melanggar aturan hukum yang berlaku. Nah itu adalah keterbatasan yang kemudian dimiliki oleh seorang konselor dalam hal profesionalitas. Nah itu sudah kita kaji ya, baik itu kekuatan maupun keterbatasan secara pribadi maupun secara profesional. Kalau kemudian kita sudah mengetahui kekuatan kita, harapannya ayo dikembangkan kekuatan kita baik secara pribadi maupun secara profesional. Kalau kemudian kita sudah tahu keterbatasan yang mungkin dialami oleh seorang konselor, ayo kita bareng-bareng sama-sama meminimalisir agar supaya keterbatasan itu tidak kita alami ya. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada perkuliahan kali ini ya. Semoga bermanfaat, semoga sukses selalu, semoga sehat selalu. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.